Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal iman, para sahabat hang yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Ketahuilah ayyuhal ikhwatal kiram, sahabat hang yang dimuliakan Allah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan nikmatnya kepada kita bukanlah karena kita berhak menerima nikmat itu. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan semua nikmat yang sangat berharga kepada kita, dan kita tidak pernah meminta dan memohonnya. Allah Azza wa Jal memberikan semua nikmat tersebut kepada kita, terutama nikmat hidayah yang menentukan kebahagiaan dunia dan akhirat kita adalah karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya ayyuhal ikhwatul kiram, lakukan dan amalkan di dunia ini amalan-amalan yang bisa menjemput rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Janganlah kita beramal seakan-akan Allah membutuhkan amal kita. Allah maha kaya, Allah maha sempurna, Allah tidak membutuhkan amal kita. Yang Allah inginkan adalah ketaatan kita dan sikap kita yang menunjukkan akan kefakiran kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalian adalah orang-orang yang fakir kepada Allah. Kalian adalah orang-orang yang fakir kepada Allah, adalah orang-orang yang membutuhkan Allah, orang-orang yang memerlukan Allah. Dan Allah maha kaya lagi maha terpuji. Dan Allah maha kaya lagi maha terpuji. Seorang hamba yang ingin memperlihatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa dia adalah orang yang selalu memerlukan Allah, selalu menginginkan apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan selalu mengisi umurnya dengan amalan, dengan sesuatu yang sejalan dengan ikhlas dan amalan, baik itu amalan hati maupun amalan lisan dan amalan anggota badan yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua hal itulah yang akan menjadi bekal kita, setelah kita dijemput oleh kematian. Kita bisa tahu dan mengetahui hal tersebut setelah kita berada di alam barzakh, di mana Allah Azza wa Jal akan memerintahkan malaikatnya Munkar wa Nakir akan mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan ikhlas, berkaitan dengan ittiba atau berkaitan dengan selama kita hidup, apakah kita selalu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana malaikat Munkar wa Nakir bertanya kepada kita tentang siapa Rabbmu, yaitu berkaitan dengan ikhlas. Apa agamamu? Karena kita tidak mungkin ikhlas kalau kita tidak mengenal agama, kalau kita bodoh, kalau kita tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga bertanya tentang siapa laki-laki yang telah diutus oleh Allah kepadamu. Artinya malaikat Munkar wa Nakir bertanya kepada kita tentang bagaimana, apakah selama kita hidup selalu mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat hang, para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tiada yang lebih berharga, tiada yang lebih mahal bagi seorang manusia, hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang paling mulia di dunia ini daripada hidayah. Karena ayyuhal ikhwatul kiram,
saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang kita cari di dunia ini, yang sangat berharga bagi kita di dunia ini adalah sesuatu yang mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia akhirat. Tidak ada yang abadi. Dunia akan kita tinggalkan. Dunia, semua apa yang ada di dunia akan ada akhirnya. Tetapi apa yang ada di dunia, yang kita rasakan di dunia, yang terus akan kita nikmati bahkan sampai kita meninggal dunia adalah nikmat hidayah. Adalah nikmat hidayah. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang manusia meninggalkan dunia, maka dia akan bersamanya 3 hal, yaitu hartanya, keluarganya, dan amalannya. Setelah dia dimakamkan, setelah jasadnya dimakamkan, maka yang 2 akan meninggalkannya, dan hanya 1 yang akan tetap bersamanya di alam barzah, yaitu amalannya. Ayyuhal ikhwatul kiram, amalan yang akan bersama kita, yang akan menjadi penghibur kita, yang akan menjadi penyelamat kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala adalah amalan ikhlas dan amalan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Keluarga kita tidak akan pernah mau menemani kita di alam kubur. Harta kita pun tidak akan pernah menyertai kita, akan dipendam, dikubur bersama kita. Bahkan harta kita akan menjadi haknya ahli waris. Keluarga kita mungkin saja tidak lagi memikirkan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, seluruh handai tolan kita menjadi orang-orang yang saleh, menjadi orang-orang yang akan selalu mendoakan kita setelah kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan kematian. Para jemaah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang akan menghancurkan kebahagiaan seorang manusia di dunia ada 2. Yang akan membuat seorang manusia kehilangan kebahagiaan, kehilangan hal yang terbaik, kehilangan sesuatu yang akan mendamaikan dan menenteramkan jiwa dan batinnya. Apa itu? Yaitu kebodohan dan hawa nafsu. Kebodohan dan hawa nafsu. Makanya Allah Subhanahu wa taala selalu menyuruh kita untuk memohon hidayah. Karena hidayahlah hanya hidayah yang dapat mendatangkan kebahagiaan. Hanya hidayah yang dapat membuat hati ini bahagia. Karena para pendengar yang dirahmati Allah, kebahagiaan Allah menolak di dunia ini kebahagiaan kecuali hanya kebahagiaan hati. Karena orang yang sukses secara duniawi belum tentu Allah bahagiakan hatinya. Karena dunia Allah berikan kepada orang mukmin dan kepada orang kafir. Tapi Allah Azza wa Jalla hanya memberikan kebahagiaan dunia, hanya memberikan kebahagiaan hati kepada seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah, begitu sayangnya Allah kepada kita sebagai hamba Allah yang beriman, sampai Allah Subhanahu wa taala selalu menyuruh kita di setiap salat kita, baik itu yang wajib maupun yang sunnah, untuk selalu memohon hidayah. Allah tidak pernah menyuruh kita meminta harta. Allah tidak pernah menyuruh kita untuk minta panjang umur. Allah tidak pernah menyuruh kita untuk minta dunia. Kalaupun kita minta dunia, Allah memerintahkan kita untuk minta yang terbaik di dunia, yang terbaik di akhirat. Karena kita tidak tahu apa yang terbaik bagi kita dari Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Makanya doa orang-orang yang cinta hidayah, yang cinta akhirat adalah doa sapu jagat. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahkan kepada kami hal yang terbaik di dunia, hal yang terbaik di akhirat, dan lindungi kami dari api neraka. Sahabat Hang yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi yang menghancurkan hidayah adalah kebodohan dan hawa nafsu. Pada kesempatan berbahagia ini saya ingin menyampaikan tentang hawa nafsu, ya, tentang hawa nafsu. Di dunia ini, ya, kita pasti beribadah. Apakah beribadah kepada Allah atau beribadah
kepada syaitan. Tidak ada pilihan lain. Dan itu disampaikan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, manusia ketika dia mengagungkan sesuatu, maka dia akan menjadi hambanya. Kalau yang diagungkan adalah Allah Azza wa Jal, maka dia adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah hamba Allah. Makanya Allah Azza wa Jal dalam beberapa ayat menyebut Rasul dan Nabinya adalah hambanya. Padahal mereka adalah Rasul, padahal mereka adalah Nabi. Sebagaimana misalnya Allah Azza wa Jal menyebut Rasulnya dengan kata hambanya. Allah berfirman surah Al-Isra ayat pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memberangkatkan hambanya di malam hari. Hambanya, siapa yang dimaksud dengan hambanya di sini? Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Allah mengakui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba yang sangat mengagungkan Allah Azza wa Jal dengan hatinya. Itulah seorang hamba. Sebelum kita mengagungkan Allah, masih mencintai dan mengagungkan dunia, selama itu kita belum menjadi hambanya yang hakiki. Jadilah kita hamba Allah yang hanya mengagungkan Allah, yang mengaplikasikan dalam hidup kita Allahu Akbar. Dalam sholat kita harus memulai sholat kita dengan takbir. Artinya Allah lebih penting bagi kita. Allah adalah Allah Azza wa Jalla Rabb yang harus kita agungkan di atas segalanya. Yang kedua, kalau kita tidak mengagungkan Allah, berarti kita mengagungkan syaitan atau menjadi budak dan menjadi hambanya syaitan. Menjadi apa? Menjadi hambanya syaitan dengan apa? Dengan kebodohan dan dengan mengikuti hawa nafsu. Karena orang-orang yang menyembah syaitan, akhirnya tempat akhirnya adalah neraka. Adapun orang-orang yang menyembah dan beribadah kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah, maka akhirnya adalah bertemu Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan para jemaah, beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbi, faman kana yarju liqa'a rabbi." Barang siapa yang hendak bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang menyembah dan menghambakan diri kepada Allah akhirnya akan bertemu Allah. Adapun orang-orang yang menyembah syaitan, maka akhirnya akan masuk ke neraka. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah hisab, Allah perhitungkan seluruh perkara makhluknya, maka syaitan di saat itu mengatakan, wa qala syaitanu lamma qudiya al-amr innallaha wa'adakum wa'adal haqq wa wa'adtukum innallaha wa'adakum wa'adal haqq fa akhlaqtukum wa ma kana li 'alaykum min sultani illa an da'awtuhum fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Ketika di saat Allah menentukan seluruh nasib hambanya, ada yang Allah tentukan ke surga dengan rahmatnya Subhanahu wa ta'ala, dan ada yang Allah tentukan, sudah Allah tetapkan karena kelalaiannya, karena kufurannya kepada Allah Azza wa Jalla, Allah tetapkan dia menjadi penghuni neraka. Lalu syaitan ketika dimintai tanggung jawab, dia berkata, innallahu wa'adakum wa'adal haqqi wa'adtuhum. Jadi Allah itu telah berjanji kepada kalian. Allah berjanji akan berikan surga bagi yang beriman dan bertakwa kepadanya. Dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Sedangkan saya memberikan godaan, memberikan janji-janji gombal, tapi justru kalian lebih mengikuti, lebih mau menuruti mengikuti saya, dan saya tidak bisa menepati janji. Semua itu adalah janji-janji gombal. Dan ingat, sekarang adalah tanggung jawab masing-masing. Jangan kalian celah saya. Kalian celah diri kalian karena perbuatan kalian. Fala talumuni walu'umu anfusakum. Jangan kalian celah saya. Ma'ana bimusrikhikum. Saya tidak bisa menolong kalian, dan kalian tidak bisa menolong saya. Masing-masing. Dulu waktu kalian di dunia, saya hanya memberikan godaan, saya hanya mengajak, saya hanya memberikan bisikan-bisikan. Apakah saya memaksa kalian untuk mengikutiku? Tidak. Semua itu saya lakukan agar kalian bisa bersama saya di neraka. Jadi akhirnya orang-orang yang menghambakan diri kepada syaitan adalah neraka. Para jemaah Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bahas tentang apa itu hawa nafsu. Hawa nafsu
Dikatakan oleh Imam Jurjani rahimahullahu ta'ala dalam kitab Ta'rifat, hawa adalah mailanu nafsi ila ma tastalidzuhu min asyahwat min ghairi da'iyati syara'. Jadi hawa nafsu. Hawa itu sebetulnya keinginan. Ya, hawa. Ketika seorang memiliki keinginan dan kecenderungan kepada sesuatu, itu namanya hawa. Jadi hawa nafsu adalah kecenderungan hati, ya, kepada sesuatu yang ia nikmati, kepada sesuatu yang sesuatu yang dinikmati oleh manusia, namun tidak, ya, sesuai, namun keinginan, ya, namun kecenderungan hati untuk menginginkan sesuatu, namun tidak dibenarkan oleh Islam, tidak dibenarkan oleh syariat. Jadi ketika misalnya seorang menginginkan seorang wanita, ya, kecenderungan laki-laki adalah menyukai lawan jenis, namun dia tidak mau, ya, hidup atau mencintai seorang wanita yang ia cintai tersebut dengan cara menikahinya, tapi dengan cara berpacaran misalnya, dengan cara melakukan hubungan yang tidak diawali dengan akad nikah misalnya. Nah, itu namanya hawa. Dia mencintai sesuatu tapi tidak sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Itulah yang disebut dengan hawa nafsu. Kemudian sahabat hang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwa hawa nafsu merupakan sebab terpenting, ya, sebab terbesar pecahnya umat Islam ini mengalami perpecahan. Sulit untuk bersatu padu, sulit untuk bersama, ya, sulit untuk merapatkan shaf, adalah karena ukhuwah Islamiyah kita umat Islam telah dihancurkan oleh hawa nafsu. Yang bermain di sana adalah hawa nafsu, bukan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Masing-masing, biar mereka, masing-masing kelompok, masing-masing aliran mengklaim bahwa mereka adalah orang-orang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Tapi para jemaah yang dirahmati Allah, yang ada adalah yang bermain adalah hawa nafsu, bukan dalil, bukan sesuatu yang sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah ayyuhal ikhwatul kiram, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hawa nafsu itu sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Jadi semakin kita mengikuti hawa nafsu, maka kita akan semakin jauh dari Islam. Kalau kita semakin jauh dari Islam, berarti kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan pernah bertemu ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan hawa nafsu. Semakin kita mengikuti hawa nafsu, maka kita akan semakin jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang mengikuti hawa nafsu, dia tidak akan pernah menjadi orang yang konsisten terhadap agama. Orang-orang yang berpegang teguh dengan agama adalah orang-orang yang selalu menjauhkan diri dari hawa nafsu. Ma'asyarul muslimin, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, hawa nafsu itu merupakan sesuatu yang lebih berbahaya daripada syahwat, lebih berbahaya, penghancur iman manusia terbesar adalah hawa nafsu. Di mana hawa nafsulah yang menjadikan kaum Nabi Nuh tidak mau menerima dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Hawa nafsulah yang membuat kaum Nabi Lut yang sudah didakwai, yang sudah dinasihati, yang sudah diberikan solusi untuk mencintai lawan jenis, tapi mereka tetap mencintai sama jenis. Hawa nafsulah yang menutup mata hati kaum para Nabi dan Rasul alaihimussalatu wassalam, sehingga mereka menolak hidayah dan petunjuk yang dibawa oleh para Rasul alaihimussalatu wassalam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam beberapa ayat-ayat Al-Quranul Karim, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kita bahwa hawa nafsu adalah sesuatu yang sangat bertolak belakang dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala.
sesuatu yang sangat bertolak belakang dengan petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 87, Allah berfirman, afakullama a'udzubillahi minasyaitonir rajim, afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum. Apakah kalian akan selalu menolak? Apakah kalian akan selalu menolak setiap apa yang datang bersama Rasul hanya karena tidak cocok dengan keinginan kalian? Apa karena tidak cocok dengan keinginan kalian? Kalau tidak cocok dengan dan tidak sesuai dengan keinginan kalian, lalu kalian berani menolak apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya karena tidak sesuai dengan keinginan kalian. Allah juga berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 70, kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kadzdzabu wa fariqan yaqtulun. Setiap datang kepada mereka Rasul, setiap datang kepada mereka Rasul, lalu yang dibawa oleh Rasul adalah hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, tidak sesuai dengan kepentingan mereka, maka ada di antara mereka yang mendustai Rasul, dan bahkan ada di antara mereka yang berani, yang berani membunuh Rasul, yang berani berbuat jahat atau punya rencana, punya keinginan untuk membunuh Rasul karena apa yang dibawa oleh Rasul ternyata tidak sesuai dengan keinginan dan kepentingan mereka. Para jemaah, saudaraku yang rahmati Allah. Jadi yang namanya hawa nafsu itu adalah setiap hal, segala sesuatu yang berseberangan, segala sesuatu yang tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, itulah hawa nafsu. Allah menjelaskan hal tersebut. Lihat, perhatikan dalam surah Al-Qasas ayat 50. Dalam surah Al-Qasas ayat 50 Allah berfirman, fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Jika mereka tidak mau mengikuti petunjukmu ya Muhammad, perhatikan dalam ayat ini Allah Jalla wa'ala menerangkan bahwa hawa nafsu itu adalah segala sesuatu yang bertolak belakang, yang bertentangan dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Allah apa? Jika mereka tidak mau mengikuti petunjukmu, ketahuilah bahwa mereka adalah budak hawa nafsu, bahwa mereka adalah pengikut hawa nafsu. Jadi bagaimana caranya kita bisa menjauhkan diri dari hawa nafsu? Caranya dengan selalu konsisten dan selalu mengikuti petunjuk Rasul. Tidak ada cara lain. Kenali petunjuk Rasulullah SAW, mana yang wajib kita ikuti, kita teladani Rasulullah SAW, yang tidak ada petunjuknya kita tinggalkan, yang ada petunjuknya kita ikuti walaupun berat, walaupun tidak sesuai dengan selera dan keinginan kita. Karena bicara agama, kita tidak bicara akal, kita tidak bicara selera. Yang kita bicarakan adalah bahwa kita hendak menggapai dan menjemput ridha Allah Subhanahu wa taala. Hanya ada satu cara untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan selalu mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah saudaraku, tidak ada orang yang lebih sesat, tidak ada orang yang lebih jauh dari Allah Azza wa Jalla. Tidak ada orang yang lebih sengsara, lebih hina daripada pengikut hawa nafsu. Allah berkata dalam surah Al-Qasas ayat 50, "Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin." Siapakah orang yang lebih sesat? Siapakah orang yang lebih hina? Siapakah orang yang akan kehilangan Allah, yang paling jauh dari Allah? Yaitu orang-orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah memberi hidayah kepada kaum yang suka berbuat zalim. Perhatikan, apa kata Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'idi rahimahullah ketika mengomentari ayat tersebut. Beliau mengatakan, fahadha man min adallin nas haitsu urida 'alil huda was siratal mustaqim al-musi ila Allah wa ila dari karamati falam yaltafit ilayhi wa lam yuqbil alayhi wa da'ahu hawahu ila suluk at-tariq al-musilat ila al-halak wasyaqa fattaba'ahu wa taraka al-huda. Orang itu adalah orang yang paling sesat, paling jauh dari Allah. Bagaimana mungkin, bagaimana tidak dia menjadi orang yang paling sesat? Mereka telah disodorkan kepada mereka hidayah,
dan siratul mustaqim, jalan yang lurus yang akan mengantarkan mereka kepada Allah dan kepada surga, yang akan memuliakan mereka dan bahagiakan mereka. Tapi dia tidak menoleh sama sekali dan tidak mengarahkan hatinya kepadanya. Namun ketika hawa nafsunya mengajaknya untuk meniti jalannya akan menghancurkan dan menyengsarakan mereka, justru ia malah menyambutnya dan mengikutinya dan meninggalkan petunjuk yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang selalu meninggalkan petunjuk Rasulullah, dia adalah budak hawa nafsu. Orang-orang yang selalu membenci segala sesuatu yang ada petunjuknya Rasulullah SAW, maka dia adalah penyembah hawa nafsu. Lihat, perhatikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Furqan ayat 43. Allah katakan, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa afa anta takunu alaihi wakila. Apakah kamu memperhatikan Muhammad orang-orang yang telah menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya, sebagai yang disembah oleh mereka selain Allah. Jadi orang yang membenci sunnah, membenci petunjuk Rasulullah, pada intinya mereka adalah penyembah hawa nafsu. Jadi jangan jadikan diri kita orang-orang yang tidak menyukai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita menjadikan diri kita orang-orang yang tidak menganggap penting petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita menangis karena kita hendak bertobat. Jangan kita berkata-kata mengatakan bahwa saya ingin bahagia dunia akhirat. Jangan pernah kita berani mengatakan Allah Tuhan saya, Allah adalah segalanya bagi saya, sampai kita mengikuti petunjuk Rasulullah. Kalau kita belum mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka impian kita untuk mendapatkan surganya Allah, impian kita, apa yang kita inginkan untuk berselamat dari nerakanya Allah, dari azab neraka, untuk bertemu Allah, semua hanya hayalan dan impian belaka. Kalau kita ingin mendapatkan semua yang membahagiakan kita, maka perhatikan syaratnya adalah di mana kita harus mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul diutus bukan hanya untuk dikenang, bukan hanya kita mengenal nasabnya, bukan hanya kita merayakan hal-hal yang menunjukkan akan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Allah hanya menyuruh kita untuk membuktikan kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan hanya mengikuti dan dengan selalu mengikuti petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu bagaimana caranya kita menjadi orang yang akan lebih mementingkan petunjuk Rasul, mementingkan, mengutamakan agama Allah yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak belok ke kanan dan tidak belok kiri, hanya selalu berada di atas siratal mustaqim. Caranya adalah bersihkan jiwa kita, bersihkan hati kita. Karena orang-orang yang kotor hatinya, dia tidak akan pernah suka dan menyukai dan mencintai hal-hal yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm ayat 3 mengatakan, ya, dari surat An-Najm ayat 3, Allah Subhanahu wa taala, atau kita bacakan dari ayat yang pertama sampai yang ketiga, Allah katakan, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Perhatikan, wan najmi idza hawa, dan bintang ketika dia condong dan bergerak, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, dan tidaklah sahabat kalian yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kotor hatinya, yang dikotori oleh kotoran kebodohan, juga dikotori oleh kotoran hawa nafsu. Lihat, setelah hati Nabi bersih, apa kata Allah? Wa ma yantiqu 'anil hawa. Saya jamin Rasulku itu tidak akan pernah bicara dari hawa nafsu. Kenapa? Karena hati beliau adalah hati yang bersih. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Jadi orang yang tidak akan pernah sejalan dengan hawa nafsunya adalah orang yang bersih hatinya. Apa yang bersihkan hati? Hanya dua. Yang bersihkan hati kita ikhlas dan selalu berusaha mengikuti petunjuk Rasulullah. Kita tidak bisa membersihkan hati kita setinggi apapun ilmu kita.
Sebanyak apapun amal ibadah kita tidak akan pernah bisa membersihkan hati kita selama kita tidak menjadikan ikhlas dan keinginan kuat, tekad yang bulat untuk mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Maka selama itu Allah tidak akan pernah mensucikan hati kita. Para jemaah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala berkata, Al-hawa, hawa itu adalah kecintaan dan kebencian manusia. Jadi ketika seorang cinta atau mencintai sesuatu atau membenci sesuatu, itu disebut hawa. Ya, kata beliau, wa nafsul hawa huwal hubbu wal bugh. Jadi ketika kita memiliki rasa cinta terhadap sesuatu dan kebencian terhadap sesuatu, itu namanya hawa. Tapi kecintaan dan kebencian kita itu tidak dicela dan tidak diharamkan oleh Islam. La yulamu alaih. Fa inna dzalika qad la yumla. Karena ketika kita mencintai sesuatu itu tidak bisa dikendalikan oleh kita. Kita tidak bisa mengendalikan. Ketika kita mencintai makanan, ya, kita memfavoritkan makanan tertentu, itu bukan keinginan kita, itu muncul dari hati. Kita suka makanan tertentu, kita suka minuman tertentu, kita suka olahraga tertentu, itu kecenderungan, ya. Dan itu tidak mungkin bukan keinginan kita tidak bisa mengendalikannya. Tetapi yang tercela dari keinginan kita adalah ketika kita menginginkan sesuatu dan kita berusaha untuk mendapatkannya tanpa memedulikan apakah keinginan kita tersebut sesuai dengan syariat Islam atau tidak, sesuai dengan ajaran Islam atau tidak. Makanya beliau mengatakan mujarradul hubbu wal bughdhi hawa. Kecintaan dan kebencian seorang kepada sesuatu itu hawa. Lakin al-muharram ittiba'u hubbihi wa bughdhihi bighairi hudan minallah. Namun yang haram dan yang tercela dari keinginan kita, kecintaan dan kebencian kita tersebut, ketika kita menginginkan sesuatu, mencintai sesuatu dan membencinya, namun tanpa mempedulikan apakah yang kita inginkan sesuai dengan syariat Allah atau tidak, apakah yang kita benci sesuai dengan petunjuk Allah atau tidak. Yang penting saya nggak suka. Kalau saya nggak suka, saya nggak peduli. Ketika Allah justru menyukai hal tersebut, harusnya kita harus meredam keinginan kita, harus menghentikan, menghilangkan kebencian kita. Kita harus mencintai apa yang Allah cintai. Kita harus membenci apa yang Allah benci. Itulah orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan. Jangan saya nggak suka. Walaupun Al-Quran mengatakan itu sesuatu yang baik, walaupun Allah mencintai hal tersebut. Saya suka, saya cinta itu. Padahal Allah mengharamkannya, padahal Allah tidak mencintainya, namun kita tidak mempedulikannya. Itulah hawa nafsu, para jemaah yang dirahmati Allah. Para jemaah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan surga bagi kita. Mengharamkan surga bagi kita selama kita menjadi budak hawa nafsu. Allah berfirman surat An-Nazi'at ayat 40, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang selalu takut kepada Rabbnya dan selalu menahan dirinya dari hawa nafsu, maka surga, kata Allah, adalah tempat kembalinya. Maka pemahaman sebaliknya, orang-orang yang tidak takut kepada Allah, orang-orang yang lebih mengutamakan hawa nafsunya, maka Allah akan mengharamkan surga baginya. Para jemaah, para pendengar Radio Hang yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwa hawa nafsu, kata ulama, aslu kulli khairin, aslu kulli syarrin, aslu kulli syarrin wa asasu kulli balwa. Seluruh keburukan manusia, asal usulnya, seluruh keburukan manusia sumbernya adalah hawa nafsu. Seluruh malapetaka yang menimpa manusia, sebab utamanya adalah hawa nafsu. Seluruh perkara yang tidak ada contohnya Rasulullah SAW muncul disebabkan karena hawa nafsu. Ingat, hawa nafsu jauh lebih berbahaya daripada kebodohan. Bahwa asyaddu wat'atan minal jahli, lebih berbahaya dari kebodohan, para jemaah dan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan pernah menyiksa kita. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menyiksa kita hanya karena kita hanya karena kita menuruti keinginan kita.
Tidak karena itu Allah menyalahkan kita dan menyiksa kita. Allah akan menyalahkan kita. Allah akan menyiksa kita ketika kita mengikuti keinginan kita, namun kita tidak mempedulikan apakah keinginan kita tersebut sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Dan ingat para jemaah, Allah akan menyiksa kita karena kita mengikuti hawa nafsu setelah kita tahu, setelah kita mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Setelah kita mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Kalau kita melakukan suatu kesalahan, menginginkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, menginginkan sesuatu yang dibenci oleh Allah, dan membenci sesuatu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak tahu, oh ternyata itu dicintai Allah. Oh saya selama ini membencinya. Oh ternyata misalnya tauhid. Kita tidak suka dengan tauhid. Kita bilang ini syirik, ini adalah kebodohan. Ya, di mana kita suka kesyirikan, suka bertawassul, kita suka misalnya kita suka melakukan perbuatan syirik, misalnya kita meminta berkah, ya kita meminta berkah, berdoa, beristighatsah di makam yang kita duga adalah makamnya wali-wali Allah. Apa yang kita lakukan di sana? Kita beristighatsah, berdoa dan sebagainya. Kita anggap ini adalah tauhid, padahal para jamaah justru ini adalah syirik yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selama misalnya kita melakukan itu, kita tidak tahu selama ini saya diajarkan oleh guru saya seperti itu, maka apa? Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menghukum kita. Kalau kita tidak tahu, kalau kita belum tahu, tapi Allah akan menghukum kita. Ketika kita sudah tahu itu syirik, tapi kita malah tetap melanggar ilmu yang kita ketahui. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Shaf ayat 5, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Ketika mereka meninggalkan ilmu yang telah mereka ketahui, ketika mereka meninggalkan ilmu yang telah mereka ketahui, azaghallahu qulubahum, maka Allah biarkan mereka sesat. Jadi yang lebih berbahaya para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang sudah tahu namun tidak mengamalkan ilmunya. Jadi yang terpenting bagi kita adalah ilmu, sehingga kita tahu apa yang dicintai Allah dan apa yang dibenci Allah. Karena itulah ilmu yang wajib kita pelajari. Apa yang Allah cintai, apa yang Allah benci. Setelah kita tahu, amalkan. Dengan kita selalu berpegang kepada dua hal tersebut, mengetahui apa yang Allah cintai, mengetahui apa yang Allah benci, lalu mengamalkannya, maka insya Allah kita akan selamat dari bahaya hawa nafsu. Para pendengar, saudaraku yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran dan hadis telah mencela dan telah menghina hawa nafsu dan juga melarang kita untuk mengikutinya. Misalnya dalam ayat sudah kita sampaikan beberapa ayat seperti dikatakan tadi bahwa hawa nafsu akan menjauhkan kita dari surga. Hawa nafsu akan membuat kita menjadi haram menikmati kenikmatan surga. Bagaimana hadis Rasulullah? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis disebutkan di sini yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar Baihaqi, Al-Imam Bazzar Baihaqi dan para ulama yang lain. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam Sahih Jami' As-Saghir, di mana Rasulullah SAW menyebutkan thalathun munjiyat, ada 3 penyelamat manusia. Ada 3 penyelamat manusia dan ada 3 penghancur manusia. Penghancur manusia. Ya, kita sebutkan saja langsung 3 penghancur manusia. Thalathun muhlikat, 3 pembinasa manusia. Yang pertama, hawan muttaba' wa syuhun muta' wa ijabul mar'i binafsi. Yang pertama adalah hawa nafsu yang selalu diikuti. Kemudian yang kedua, syuhun muta', ya, syuhun muta' yaitu kikir, ya, kekikiran yang selalu ditaati. Kemudian kebanggaan seorang terhadap dirinya. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan di antara penghancur hidup manusia adalah hawa nafsu yang selalu diikuti, hawan muttaba'. Begitu bahayanya, begitu besar bahaya dan mudarat yang ditimbulkan oleh hawa nafsu, sampai Rasulullah SAW selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar lindungi dari hawa nafsu. Rasulullah SAW selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari bahaya hawa nafsu.
Dengarkan doa Nabi SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitab Sahih Tirmidzi, Sahih Sunan Tirmidzi, di mana Rasulullah SAW bersabda, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mali wal ahwa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemungkaran akhlak, dari kemungkaran amal, dan dari kemungkaran hawa nafsu. Lihat Rasulullah SAW, begitu sayangnya Rasulullah SAW kepada umatnya, sampai beliau menerangkan, sampai beliau mengajarkan kita doa, bagaimana kita bisa terhindar dari akhlak yang buruk, bagaimana kita bisa terhindar dari amalan yang buruk yang dapat menjauhkan kita dari Allah. Begitu sayangnya Rasulullah SAW kepada kita, sampai Rasulullah SAW mengajarkan doa, bagaimana kita bisa terhindar dari hawa nafsu, dari keburukan hawa nafsu. Para jemaah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis yang sangat menyentuh hati kita. Kata beliau dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Asim dalam kitab sunnahnya dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, wahai umatku, inna mimma akhsha alaikum ba'di, inna mimma akhsha alaikum ba'di butunakum wa furujakum wa mudillatil ahwa. Wahai umatku, yang sangat aku takuti, yang sangat aku khawatirkan dari kalian, wahai umatku, setelah aku wafat adalah perut kalian. Hanya karena dunia, hanya karena uang yang dapat memenuhi kebutuhan perut kalian, kalian akan menjadi orang-orang yang berpaling dari agama. Hanya karena sesuap nasi, hanya karena makanan, hanya karena dunia, uang yang dapat memenuhi kebutuhan perut kita. Dan yang menghancurkan kalian, yang aku khawatirkan adalah kemaluan kalian. Syahwat kalian akan membuat kalian menjadi mengalami kehancuran. Aku khawatir apa yang berkaitan dengan perut kalian. Yang aku khawatirkan sesuatu yang berkaitan dengan kemaluan kalian. Dan yang aku khawatirkan adalah di mana kalian akan tertimpa oleh hawa nafsu yang menyesatkan. 3 hal yang sangat aku khawatirkan pada diri kalian, terutama ya ketika kalian sudah berani meninggalkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan, mengibaratkan pengikut hawa nafsu seperti seekor anjing. Bagaimana Rasulullah SAW mengibaratkan, memberikan perumpamaan seorang yang mengikuti hawa nafsu? Apa pengaruhnya terhadap kita? Kalau misalnya kita punya teman, kita punya sahabat, kita punya keluarga yang dekat dengan kita, dan mereka adalah pengikut hawa nafsu, seberapa besar pengaruhnya terhadap diri kita, terhadap hati kita? Rasulullah SAW mengumpamakan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu terhadap kita, kalau kita dekat dengan mereka, seperti seekor anjing yang akan memberikan gigitan, yang akan selalu mengancam kita untuk menggigit kita. Padahal anjing itu adalah anjing yang mengidap penyakit rabies, yang akan menularkan penyakitnya kepada kita. Lihat, Rasulullah SAW bersabda, dalam hadis yang sahih dari Imam Abu Dawud dalam sunannya dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, ala wa innahu yakhruju fi ummati qaumun yahwuna hawa wa yatajara bihim dhalikal hawa kama yatajara wal kalbu bisahibihi la yad'u minhu araqa wala mafsala illa dakhalah. Ketahuilah, akan muncul dari umatku, akan ada nanti dari umatku orang-orang yang selalu mengikuti hawa nafsu mereka. Yatajara bihim dhalikal hawa, bagi mereka hawa nafsu adalah segalanya. Mereka selalu berjalan seiring dengan hawa nafsu mereka, seperti seekor anjing. Seperti seekor anjing yang siap, yang selalu mengancam orang-orang yang ada di dekatnya, ya, dengan gigitan, di mana dia, ya, anjing tersebut telah mengidap suatu penyakit. Tidaklah dia menggigit seorang yang ada di dekatnya, maka penyakit tersebut tidak akan pernah meninggalkan sendi-sendi, tidak akan pernah meninggalkan satupun, ya, apapun yang ada dalam tubuh manusia yang ia gigitnya, kecuali akan masuk ke dalam tubuhnya, atau bahkan tersebar ke dalam tubuhnya tersebut, yaitu penyakit yang masuk ke dalam tubuh manusia tersebut dari hasil gigitan anjing. Maka para jamaah yang rahmati Allah, ketika kita bersahabat, berteman, ya, atau dekat dengan orang yang mengikuti hawa nafsu, maka pengaruh syubhatnya, maka bahayanya akan merusak agama kita, akan merusak hati kita.
para jamaah Allah Subhanahu wa taala. Dan kerusakan tersebut akan kita rasakan sampai kita mati. Kerusakan tersebut sulit untuk diobati, sangat sulit ketika kita dekat dan bersahabat dengan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Para jamaah Allah Subhanahu wa taala, berhati-hatilah. Dan kita harus selektif dalam memilih teman dan sahabat. Kalau kita bisa mendakwainya, maka kita dekat. Tapi kalau kita tidak bisa mendakwainya, tidak bisa menasihatinya, tidak bisa merubahnya, maka tinggalkanlah sahabat dan teman kita karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan cari wanita yang akan menjadi istri kita yang merupakan pengikut hawa nafsu. Jangan punya teman, sahabat, siapapun yang dekat dengan kita yang merupakan pengikut hawa nafsu. Kalau kita tidak kuat iman kita, kalau kita tidak kuat dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tinggalkan mereka karena Allah, karena subhat yang ada pada mereka. Hawa nafsu mereka sangat menganjurkan hati dan menganjurkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah, para pendengar Radio Hang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa hawa nafsu adalah sesuatu yang sangat membahayakan iman kita dan sangat menghancurkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini berkata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan ittiba'ul ahwa fid diyanat a'zam min ittiba'il ahwa fis syahwat. Mengikuti hawa nafsu yang berkaitan dengan agama, mengikuti hawa nafsu yang berkaitan dengan keyakinan dan agama, maka jauh lebih berbahaya daripada mengikuti hawa nafsu yang berkaitan dengan syahwat. Mengikuti hawa nafsu misalnya, saya mencintai perempuan, saya mencintai wanita, tapi saya tidak mau diikat terlebih dahulu oleh ikatan pernikahan. Itu hawa nafsu. Tapi itu tidak lebih berbahaya ketimbang kita apa? Kita mencintai sesuatu yang berkaitan dengan ideologi dan keyakinan. Kita mencintai suatu amalan misalnya, amalan ibadah atau keyakinan. Dan keyakinan dan ibadah itu tidak ada contohnya. Justru apa yang kita cintai, yang kita anggap sebagai suatu keyakinan, yang kita anggap sebagai suatu ibadah, padahal tidak ada contohnya, petunjuk Rasulullah SAW. Justru hal tersebut lebih berbahaya daripada kecintaan kita terhadap sesuatu yang diharamkan Allah, namun berkaitan dengan syahwat. Para jemaah Allah Subhanahu wa taala, Allah Jalla wa Ala mengutus Rasulnya sallallahu alaihi wasallam kepada kita yang diteruskan, yang meneruskan estafet, perjalanan dakwah beliau adalah para ulama dan para dai yang berilmu. Tujuannya agar kita terbebas dari belenggu hawa nafsu. Agar kita, mengapa Rasul diutus oleh Allah? Allah Jalla wa Ala mengutus Rasulnya sallallahu alaihi wasallam agar kita terbebas dari belenggu hawa nafsu. Perhatikan para jemaah. Maka Syekhul Islam Taimiyah berkata, "Fa innal maqsada syar'i min wad'i syari'ati ikhrajul mukallafi min da'iyati hawa hatta yakuna 'abdan lillah ikhtiyaran kama huwa abdun lillah ittirara." Islam itu yang diwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan nikmat Allah yang paling sempurna, diturunkan oleh Allah dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengeluarkan manusia, mengeluarkan dan menyelamatkan manusia dari belenggu hawa nafsu. Itu saja target utamanya. Jadi kenapa sih kita harus mengikuti Rasul yang tidak ada contohnya kita tinggalkan, yang tidak ada petunjuknya kita tinggalkan? Kita hanya beramal dengan hati kita, dengan lisan kita, dan amalan tubuh kita yang sesuai dengan petunjuk. Tujuannya agar kita terbebas dari belenggu hawa nafsu. Kalau kita sudah terbebas dari belenggu hawa nafsu, maka kita akan menjadi hamba Allah. Hamba Allah yang merupakan inisiatif kita. Kita beribadah kepada Allah dengan pilihan kita, sebagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita memang sangat memerlukan dan sangat menginginkan Allah Subhanahu wa taala, sangat ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Syatibi rahimahullah, para jemaah, beliau mengatakan, perhatikan, ada 3 hal yang kalian harus perhatikan. Yang pertama, seluruh dalil Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan, memberikan pelajaran kepada kita bahwa manusia diciptakan Allah adalah untuk beribadah, dan mereka tidak akan pernah beribadah
sampai mereka meninggalkan hawa nafsu mereka. Yang kedua, ma dalla ala dhammi mukhalafati hal maqsud. Banyak sekali ayat, banyak sekali hadis-hadis Rasulullah yang menghina dan mencela hawa nafsu. Tidak ada satupun ayat dan hadis yang memuji dan membenarkan hawa nafsu. Yang ketiga, ma'ulim wa tajarub wal adat min anna al masalih diniyah wal mas'al dunyawiyah la tahsul ma'astirsal fi ittibail hawa wal mashi ma'al aghrad. Dari pengalaman, dari cerita-cerita ya orang-orang yang selama hidupnya hampir ya berpuluh-puluh tahun mereka selalu mengikuti hawa nafsu. Ternyata kemaslahatan agama dan kemaslahatan dunia tidak pernah berpihak kepada orang yang selalu melepaskan dirinya untuk mengikuti hawa nafsu. Tidak ada. Mereka membayangkan misalnya mereka yang telah bertobat pada Allah, mereka mengatakan, ya Allah, selama puluhan tahun saya hidup tanpa agama. Saya rasakan kehampaan, kesengsaraan hati saya yang luar biasa. Saya padahal punya uang, saya punya segalanya, tapi saya tidak bahagia. Saya bayangkan semuanya kenikmatan dunia saya punya. Saya setelah menikmatinya, tapi saya tidak bahagia. Tapi saya tidak tenang. Kenapa? Cerita-cerita itu yang senada dengan cerita-cerita orang seperti itu mengatakan mereka tidak bahagia, mantan artis fulan tidak bahagia, mantan artis wanita fulan tidak bahagia, mantan pejabat, mantan orang-orang sukses tidak bahagia. Kenapa? Itulah kata Imam Syatibi, karena kemaslahatan agama dan kemaslahatan ibadah serta kemaslahatan dunia tidak pernah berpihak kepada orang-orang yang selalu mengikuti hawa nafsu. Itulah Allah Azza wa Jalla, karena Allah ingin memberikan yang terbaik kepada kita. Allah Azza wa Jalla hanya memberikan kebahagiaan-kebaikan terbesar kepada orang-orang yang selalu menyelisih hawa nafsunya dan mengikuti petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Imam Syatibi, perhatikan 3 kaidah. Ada 3 kaidah penting, jadikan ini menjadi pegangan kalian. Yang pertama, inna kullu amalin kana al-muttaba'u fihi hawa. Al-hawa bi-itlaq min ghairi iltifatin ilal amri wa awin nahi wa takhir fa huwa batil itlaq. Setiap amalan, perhatikan kaidah pertama, setiap amalan apa saja? Amalan hati, amalan lisan, amalan anggota badan, dan tidak ada contohnya Rasul, ya, dan tidak ada contohnya dari Rasul, tidak ada perintahnya dari beliau, juga ya, bahkan ada larangannya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah setiap amalan yang tidak ada tuntunannya dari Rasul, yang tidak ada petunjuk Rasul, maka amalan itu adalah amalan batil. Jadi nyatakan amalan itu adalah amalan yang batil. Jadi setiap amalan yang kita kerjakan namun tidak ada tuntunannya, maka nyatakan bahwa amalan itu adalah amalan yang batil. Yang kedua, inna tiba'il hawa tariqun il madmum wa in ja'a fi dhimmil mahmud li'annahu idza tabayyan annahu mudadun liwasfihi lil wad'i syari'ah fa haitsuma zahama muqtadaha fil amal kana makhufa. Jadi mengikuti hawa nafsu walaupun secara lahiriah terlihat indah, nikmat gitu ya, terlihat indah, nikmat dan lezat, itu hanya luarnya, tapi dalamnya kandungan atau hal yang terkandung dari hawa nafsu. Ya walaupun luarnya indah, bungkusnya, kemasannya indah, intinya apa? Justru isinya adalah sesuatu yang menghinakan manusia. Jangan lihat luarnya, lihatlah sesuatu dari isinya dan kandungannya. Itu kata Imam Syatibi Allah. Kaidah yang ketiga, inna tiba'al hawa fil ahkam syar'iyyah ma dhanna li ayyuh ta'ala bi al aghradi. Orang-orang yang mengikuti hawa nafsu dalam masalah hukum, Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya hawa nafsu dia berkelit. Dia mengatakan, ya tapi kan Allah Subhanahu wa taala, Allah kan maha pemurah, Allah kan maha penyayang. Kalau seandainya ya, kalau saya beramal walaupun tidak ada contohnya, tapi kan Allah maha tahu. Masa Allah tidak memberikan penghargaan terhadap amal saya? Jangan begitu. Kamu jangan suka menyalahkan. Kalau saya beramal, ya ini kan karena Allah. Karena Allah, walaupun tidak ada petunjuknya. Kan gak harus seorang manusia, orang muslim harus selalu mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Tidak mampu. Karena apa? Rasul adalah orang yang imannya sempurna. Kita bukan orang yang imannya sempurna. Jadi janganlah kita mengatakan ikut Rasul. Apa kata beliau? Justru orang yang
menghindari hukum Allah dengan alasan bahwa kita tidak mungkin persis seperti Rasul. Kita tidak mungkin betul-betul mengikuti Rasul karena beliau orang yang sempurna, bersih dari dosa, sedangkan kita adalah orang yang banyak dosa dan banyak berbuat maksiat. Jadi tidak mungkin kita persis seperti Rasul, bisa mengikuti Rasul 100%. Sebetulnya dia sedang memilih dirinya untuk meninggalkan hukum Allah. Dia sedang berkelit, sedang mencari celah bagaimana caranya saya bisa meninggalkan hukum Allah. Itu intinya. Dia tidak perlu dia mengatakan bahwa saya tidak mungkin mengikuti Rasul bulat-bulat, mengikuti Rasul 100%. Udahlah, gak usah bicara seperti itu. Katakan saja, bisa nggak saya meninggalkan hukum Allah? Bisa nggak saya nggak sholat? Bisa nggak saya tidak perlu bertauhid? Bisa nggak? Itu saja pertanyaannya. Jangan mengatakan, ya itu kan Rasul, jangan sunnah-sunnah melulu. So kenapa harus mengatakan sunnah, petunjuk Rasul? Rasul itu orang hebat, sahabat itu orang yang luar biasa imannya. Kita orang yang lemah imannya. Sudahlah, sesuaikan keadaan kita dengan kekuatan iman kita. Jadi jangan selalu 100% seperti mereka. Gak bisa. Kita katakan, Anda mengatakan seperti itu, sebetulnya Anda ingin meninggalkan syariat Allah. Sebetulnya Anda ingin meninggalkan hukum Allah. Para jamaah, Rasul dan sahabat memberikan petunjuk kepada kita. Tujuannya agar kita mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah, para jamaah, dalam surah At-Taubah 100, Allah katakan was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabi'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an, dan orang-orang terdahulu di kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah akan ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Lihat, perhatikan perkataan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, orang yang Allah ridhoi hanya 3. Orang yang akan mendapatkan ridha Allah hanya 3. Tidak ada yang keempat dan kelima. Siapakah orang yang akan mendapatkan ridha Allah? Yang pertama, muhajirin. Mereka yang Allah ridhai. Yang kedua, ansar. Sahabat ansar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ketiga akan mendapatkan ridha Allah? Yang akan mendapatkan ridha Allah dunia akhirat? Orang-orang yang mengikuti mereka. Jadi kita mengikuti Rasul dan sahabat bukan dalam rangka bertaksub pada mereka, bukan dalam rangka kita membabi buta, sampai yang salah pun dari sahabat kita tutupi, kita bela. Bukan, kita tidak membela kesalahan, tapi kita mengikuti Rasul dan sahabat secara umum, mayoritas sahabat yang diijmakan oleh mereka, agar kita mendapatkan ridha Allah, agar kita diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tujuan akhir daripada kita mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat, para jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah kita bahas secara umum tentang hawa nafsu, sekarang kita berbicara tentang apa obat hawa nafsu. Syekhul Islam Taimiyah Allah taala menyebutkan ada 3 obat hawa nafsu. Jadi bagaimana caranya hawa nafsu kita obati? Ini penyakit. Semakin kita mengikuti hawa nafsu kita, semakin sakit hati kita. Kalau sudah sakit, maka kita tidak akan pernah bisa menikmati ibadah kepada Allah. Kita tidak akan pernah bisa menikmati yang halal, kita akan lebih cenderung menikmati yang haram. Kita tidak akan pernah menikmati yang halal, kita tidak akan pernah menikmati tauhid, kita tidak akan pernah menikmati sesuatu yang dicintai Allah. Bahaya, sangat berbahaya hawa nafsu. Apa obatnya? Yang pertama, at-tadakkur. Banyak merenung. Banyak merenungi ayat-ayat Allah. Banyak mentadaburi hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan cuma dibaca, jangan sekedar tahu, renungi. Obat hawa nafsu yang pertama, at-tadakkur wa tadabbur, merenung. Renungi ayat Allah. Renungi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Yang kedua, sibukkan diri kita dengan talabul ilm. Bil ilm. Sibukkan diri kita, isi umur kita dengan selalu menuntut ilmu agama yang sesuai dengan ilmu Rasulullah, menuntut ilmu agama yang sesuai dengan ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Yang ketiga, obat hawa nafsu adalah takut kepada Allah, khasyah, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beliau mengatakan, فَإِذَا قَوِيَ الْعِلْمِ وَالتَّذَكُّرْ دَفْعَ الْهَوَى وَإِذَا دَفْعَ الْهَوَى بِالْخَشْيَةِ أَفْصَرَ الْقَلْبَ وَعَلِمْ. Kalau ilmu kita sudah kuat dan kita banyak adalah orang yang senantiasa menghayati dalil, menghayati Al-Quran dan hadis Rasulullah, maka hawa nafsu itu akan tertekan, akan mengalami tekanan yang sangat dahsyat.
Semakin kita bertambah, semakin bertambah ilmu kita, semakin banyak kita merenungi dalil-dalil dan ilmu yang kita ketahui, kita renungi, maka hawa nafsu itu akan tidak diberikan ruang sama sekali oleh ilmu. Kemudian apa? Kalau hawa nafsu sudah mengalami tekanan yang luar biasa, maka Allah akan munculkan, akan lahirkan di hati kita rasa takut. Kalau rasa takut sudah bersemayam di hati, afsaral qalba wa alim, maka hati ini akan terbuka. Hati ini akan berfungsi dengan baik. Di hati ini akan melihat segala yang diridhai Allah. Hati ini akan hidup. Hati ini akan bersih, yaitu setelah hati kita diperkuat oleh rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan dalam kitabnya Radhul Muhibbin wa Nuzhatul Musyaqqin, beliau mengatakan ada 50 cara agar kita terbebas dari hawa nafsu. Namun beliau tidak menyebutkan semuanya, ya. Namun kita sebutkan beberapa saja, ya. Namun kita sebutkan beberapa saja, ya. Bahkan beliau menyebutkan bab cara untuk terbebas dari hawa nafsu. Beliau menyebutkan 50, kita tidak sebutkan semua. Yang pertama, sabar. Jadilah kita orang yang sabar. Orang-orang yang menjadi budak hawa nafsu karena mereka tidak sabar. Tidak sabar untuk mendapatkan dunia dengan mengalah segala cara, tidak peduli dengan apakah ini halal atau haram. Jadi mereka yang tidak sabar itulah yang menjadi budak hawa nafsu. Yang kedua, syuja'atun nafs, kita harus berani ambil risiko. Jiwa kita, bismillah, nggak apa-apa saya kehilangan, nggak apa-apa saya kehilangan harta. Buat apa itu harta yang tidak halal? Insya Allah saya kehilangan sekarang harta, kesempatan untuk mendapatkan rezeki dan uang yang besar. Insya Allah Allah akan berikan. Kita harus berani ngambil risiko, harus berani. Ya, harus berani dan yakin setiap kita meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan yang lebih baik dari apa yang kita tinggalkan karena Allah. Yang ketiga, an-nadhar fil awaqib. Jangan lihat sekarang. Jangan lihat apa yang ada di hadapan kita, lihat dampaknya ke depan. Apa dampaknya? Lihat, suatu orang yang bijak adalah orang yang melihat akhir, bukan melihat sekarang. Jangan lihat apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan sekarang, tapi lihat apa dampaknya. Apakah berdampak positif atau berdampak negatif? Yang berikutnya, ithar ladzatul ifa wa izzat wa izzati wa izzatu wa halawatu alatil masiyah. Kita harus lebih mengutamakan kelezatan ibadah kepada Allah. Buat apa kita punya uang kalau itu dari uang yang haram, dari sumber yang haram? Buat apa kita punya wanita yang cantik? Buat apa kita punya perusahaan dan dengan omset yang miliaran kalau itu bergerak dalam bidang bisnis yang haram? Kalau kita menikahi wanita yang cantik tapi tidak salehah, kalau kita memiliki jabatan ternyata jabatan itu membuat kita tidak bisa beribadah. Bahkan banyak sekali perkara-perkara haram yang harus kita lakukan karena jabatan, dan itu konsekuensi daripada jabatan kita. Utamakan kelezatan ibadah, utamakan kelezatan ibadah daripada kelezatan dunia yang mengorbankan ibadah kita kepada Allah. Ketika kita lebih mengutamakan kelezatan ibadah kita kepada Allah daripada kelezatan dunia, maka insya Allah Allah akan membebaskan kita. Allah akan membebaskan kita dari belenggu hawa nafsu. Kemudian beliau juga mengatakan salah satu cara untuk membebaskan diri kita dari hawa nafsu adalah at-tafakkur fi annahu khuliqa li amrin azim, yaitu kita harus banyak mengingatkan diri kita ini tinggal di dunia, hidup di dunia bukan untuk dunia. Kita hidup di dunia adalah untuk ibadah kepada Allah. Kita tidak selamanya tinggal di dunia. Allah berikan kesempatan kita hidup di dunia adalah untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Bukan kita abadi di dunia. Ingat, kita semua akan mati. Kita semua akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita semua akan dijemput oleh kematian. Apa yang kita bawa? Yang kita bawa, ayyuhal ikhwatul kiram, rahimani wa rahimakumullah, adalah ibadah kita kepada Allah, ilmu dan amal kita. Kita tidak akan pernah membawa dunia kita. Jadi kalau kita selalu ingat, oh iya, bahwa saya tinggal di dunia bukan untuk dunia. Saya tinggal di dunia, hidup di dunia adalah untuk beribadah, untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya menghadapi kehidupan setelah kematian. Maka itu akan membuat kita berpikir seribu kali, mempertimbangkan dengan pertimbangan yang sangat matang, berpikir 1000 kali agar untuk kita mengikuti hawa nafsu para jemaah. Karena apa? Kita selalu ingat, oh iya, saya hidup di dunia untuk ibadah. Saya hidup di dunia untuk ibadah. Saya tidak tinggal di dunia, tidak hidup di dunia adalah untuk dunia. Justru Allah memberikan kita dunia agar kita bisa manfaatkan sebagai sarana ibadah atau sesuatu yang mendekatkan
mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir ayyuhal ikhwah, ketahuilah bahwa hawa nafsu adalah sebab yang sangat besar yang dapat menghancurkan dan membuat hati kita sakit. Wa huwa sababul mubashir, tanpa tidak ada waktu, tidak butuhkan waktu yang lama. Ketika kita mengikuti hawa nafsu, langsung hati kita sakit. Jadi sebab terbesar yang membuat hati manusia langsung mengalami sakit, langsung sakit adalah hawa nafsu. Ketika kita mengikuti hawa nafsu, tidak membutuhkan waktu lama, cepat sekali. Seperti misalnya kita bayangkan bagaimana virus Ebola itu dapat membuat manusia langsung mati, langsung mengalami kematian. Virus yang cepat yang menghancurkan organ tubuh atau organ-organ vital manusia sehingga dia langsung tewas. Begitulah hawa nafsu. Kata ulama bahwa hawa nafsu adalah penyakit hati yang lebih berbahaya daripada virus apapun yang ada sekarang ini. Wallahi, dia cepat sekali mematikan hati. Hati-hati kalau kita di mana-mana, di airport atau di mana disebutkan, hati-hati, waspadai virus Ebola, waspadai virus fulan, virus tertentu. Kenapa kita tidak waspada dari hawa nafsu? Hawa nafsu, wallahi para jamaah, para pendengar yang dirahmati Allah, jauh lebih berbahaya dan lebih cepat mematikan hati daripada virus apapun yang mematikan fisik, yang mematikan atau menghancurkan kehidupan kita. Makanya para jemaah Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus perhatikan intinya para jemaah, apa yang dapat membuat kita selamat dari virus hawa nafsu? Apa? Walaupun sulit, memang sulit, tidak mudah. Sabar, selalu menyibukkan diri dengan ilmu, selalu memberikan gizi kepada hati kita dengan gizi-gizi iman, dan selalu mengikuti petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesimpulannya para jamaah, kata ulama, kesimpulannya orang yang selamat, yang tidak terkena virus hawa nafsu, yang akhirnya menjadikannya budak hawa nafsu adalah dengan apa? Dengan selalu mengikuti Al-Quran, dan selalu mengikuti Al-Quran dan Sunnah, serta sesuai dengan petunjuk sahabat Rasulullah. Jadi orang-orang yang sebetulnya ketika kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah dan sesuai dengan pemahaman dan amalan sahabat, sebetulnya kita sedang membebaskan diri kita dari virus hawa nafsu, dari sesuatu yang sangat membahayakan, menghancurkan hati kita. Itu saja, bukan untuk mencari sensasi, bukan untuk ingin mempertunjukkan, memperlihatkan kepada manusia bahwa saya adalah orang yang taat, orang yang alim. Tidak. Kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, serta memahami keduanya dengan pemahaman sahabat dan mengamalkannya sesuai dengan amalan sahabat. Akhirnya apa? Ya, akhirnya tujuannya apa? Tujuannya agar kita terbebas dari virus hawa nafsu, di mana kita dijaga hati kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah menjaga hati kita, agar senantiasa menikmati ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita beribadah dengan hati kita. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah mengampuni dosa-dosa kita, karena dosa-dosa kita adalah hal-hal yang dapat mengotori hati kita dan membuat mati hati kita. Jadilah kita orang-orang yang menjadikan dunia sebagai sarana ibadah, ya, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari ambisi dunia, sehingga kita menjadikan dunia sebagai tujuan kita. Kita tidak akan pernah lama di dunia. Kita akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana setiap dari kita akan dijemput oleh kematian. Dan apa yang akan kita bawa setelah kita meninggal dunia, yaitu amalan kita. Amalan kita yang sesuai dengan Al-Quran, yang sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sesuai dengan petunjuk sahabat ridwanullah alim jami'a. Demikian mungkin yang bisa sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan saya. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.